Selamat datang di channel saya Benua Douki. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Hutan lebat itu sunyi dan tenteram. Kadang-kadang, beberapa binatang yang lebih kecil akan melompati tanah hutan, mengejutkan burung-burung yang sedang beristirahat di pepohonan. Suasana tenang berlangsung beberapa saat sebelum tiba-tiba diganggu oleh sosok yang tampak mengerikan yang membuat takut semua burung di pepohonan. Mengabaikan gangguan yang baru saja dia sebabkan, bayangan yang tampak menyedihkan itu bergegas pergi. Kadang-kadang, wajahnya yang ketakutan akan menyapu punggungnya seolah-olah ada binatang buas purba yang mengejarnya. Setelah berlari beberapa waktu, sosok manusia yang mengenakan pakaian tentara bayaran ini mengangkat kepalanya dan menatap cahaya yang tidak jauh darinya. Kebahagiaan yang tidak terkendali muncul di wajahnya. Begitu dia lolos dari hutan lebat yang menjengkelkan ini, dia akan bisa memanggil teman-temannya untuk menyelamatkannya. Ketika saat itu tiba, dia tidak perlu lagi takut pada dewa kematian yang ada untuk mengambil hidupnya. Tubuh tentara bayaran tiba-tiba menyerang ke depan. Dia melompat dan dengan keras menginjak cabang pohon. Seketika, sosoknya melesat ke arah cahaya dengan kekuatan ledakan. Dengan cahaya terang yang hampir berada di sisinya, kebahagiaan tak terkendali di wajah tentara bayaran itu semakin pekat. Namun, sesaat kemudian, kebahagiaan tiba-tiba membeku ketika tentara bayaran itu menyadari bahwa hisapan yang kuat tiba-tiba muncul. Tidak hanya penyedotan itu dengan kuat menghentikan gerakannya, itu bahkan menarik tubuhnya ke belakang. Ekspresi terkejut menutupi wajahnya. Sebelum tentara bayaran itu bisa berteriak, sosok hitam melintas melewatinya. Angin kencang yang pecah disertai dengan suara guntur yang teredam menghantam dadanya. Bang, suara teredam yang dalam menyebabkan tentara bayaran itu menutup matanya dengan erat saat dadanya tenggelam ke dalam. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan tubuh tentara bayaran jatuh dari udara dan menabrak tanah dengan menyakitkan, menghamburkan tanah. Di sepanjang organ yang rusak, darah segar dengan keras menyembur kemana-mana. Sepasang mata besarnya menatap tajam ke sosok manusia yang berdiri di cabang pohon di atasnya. Secara bertahap, mata menjadi putih dan sesaat kemudian, nafas tentara bayaran itu padam. Menatap acuh tak acuh pada tentara bayaran yang nafasnya padam, pemuda yang membawa penguasa hitam besar dan berdiri di cabang pohon sedikit mengencangkan tangannya. Dengan suara lembut, dia berbisik, "Ke-11. Karena Anda ingin mengambil kepala orang lain dengan imbalan uang, Anda harus siap secara mental agar orang lain membunuh Anda." Pemuda di atas pohon itu adalah Xiao Yan yang telah meninggalkan area latihannya. Setelah meninggalkan area pelatihan, Xiao Yan telah bertemu dengan lebih dari 10 tentara bayaran dari perusahaan tentara bayaran kepala serigala yang datang mencarinya selama 2 hari terakhir. Ketika berhadapan dengan orang-orang ini yang bermaksud menggunakannya untuk ditukar dengan uang hadiah, Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan. Selama perjalanannya, hampir semua anggota Wolf Head Mercenary Company yang lebih lemah dari bintang 8 Douze dibunuh olehnya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia bisa dengan mudah mengambil kehidupan bintang 7 Douze dalam waktu 20 pertukaran jika dia melepaskan penguasa Suan berat. Tentu saja, ini hanya benar jika 7 bintang Douze tidak memiliki teknik Dou yang sebanding dengannya. Namun, orang seperti itu tidak dapat ditemukan di seluruh Wolf Head Mercenary Company. Baru kemarin, Xiao Yan berhasil mempelajari beberapa informasi tentang struktur internal perusahaan tentara bayaran kepala serigala dari salah satu mulut tentara bayaran. Yang terkuat di dalam Wolf Head Mercenary Company adalah 2 bintang Douze, Mu Se, yang merupakan pemimpin perusahaan. Di bawahnya ada 9 bintang dan 8 bintang Douze yang membentuk eselon atas dari Wolf Head Mercenary Company. Selain mereka bertiga, perusahaan tentara bayaran kepala serigala yang besar tidak memiliki siapapun yang memiliki kekuatan untuk bertarung sendirian dengan Xiao Yan. Setelah melemparkan pandangan lain ke mayat tak bernyawa, kaki Xiao Yan menginjak cabang pohon dengan ringan. Menggunakan kekuatan, Xiao Yan meluncur ke bagian hutan yang lebih padat. Tawa lembutnya yang dingin perlahan tersebar di sekelilingnya. "Tuan Muda Muli, saya ingin melihat berapa banyak dari Wolf Head Mercenary Company Anda yang akan mati. Jika kau mengirim 1, aku akan membunuh 1. Permainan baru saja dimulai. Bajingan, pergi dan mati." Di dalam aula yang luas, Mu Se dengan marah berteriak setelah mendengar berita yang berulang kali dibawa bawahannya. Dalam amarahnya, dia menghancurkan cangkir teh di tangannya. Melihat Mu Se yang marah,
Semua eselon atas dari perusahaan tentara bayaran kepala serigala di aula terdiam. Tak satu pun dari mereka yang berani memprovokasi dia saat ini. Hanya dalam 2 hari, kami telah kehilangan 15 anggota penting kami. Jika ini berkepanjangan, akankah ada orang yang tersisa di perusahaan tentara bayaran kepala serigala kita? Muse mendesis setelah melepaskan beberapa napas tersengal-sengal. Semua orang kehilangan kata-kata saat mereka saling menatap. Orang yang melakukan ini pasti Xiao Yan. Muse menguatkan dirinya dan berkata setelah menatap aula yang sunyi dan batuk kering. Bukankah kamu mengatakan bahwa kekuatannya hampir sama dengan milikmu? Mengapa 3 bintang 7 doze yang kami kirimkan semuanya mati di tangannya? Muse membanting telapak tangannya di atas meja saat dia dengan marah menuntut. Muli tersenyum pahit saat dia menjawab tanpa daya. 3 bulan lalu, pria itu tidak lebih kuat dariku bahkan setelah mengungkapkan kekuatan tersembunyinya. Kalau tidak, dia tidak akan dipermalukan di dalam gua oleh orang-orang yang aku bawa bersamaku. Tapi kekuatan yang dia tunjukkan sekarang pasti tidak lebih lemah daripada bintang 7 doze. Bahkan mungkin itu dari bintang 8 doze. Wajah Muse berubah menjadi lebih suram saat dia memikirkan kemungkinan yang berbeda. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi berkedut saat rasa dingin muncul dalam suaranya. Jangan bilang kalau bocah itu benar-benar tumbuh begitu cepat setelah tinggal di pegunungan binatang ajaib hanya selama beberapa bulan. Mendengar ini, mata Muli bergerak-gerak. Rasa kaget memenuhi matanya. Pria itu benar-benar berhasil meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang hanya dalam 3 bulan. Bagaimana bajingan ini berlatih? Kecepatan ini bukankah itu terlalu menakutkan? Sepertinya kami benar, orang itu bukan orang biasa. Secara bertahap memulihkan akal sehatnya dari amarahnya, Muse duduk di kursinya dan mengetukkan jarinya di atas meja. Setelah keheningan singkat, dia dengan penuh perhitungan berkata, kami akan menarik sementara orang-orang kami dari pegunungan Magical Beast. 2 hari kemudian, kami akan membagi pasukan kami menjadi 5 tim yang dipersenjatai dengan sinyal yang dapat digunakan untuk menunjukkan posisi dan memasuki pegunungan Magical Beast bersama-sama. Saya ingin membuat jaring yang tidak bisa dia hindari dan melihat kemana dia akan lari. Muse mengepalkan tinjunya saat niat membunuh yang menyeramkan muncul di wajahnya. Ya Pak, oh ya, di mana Hemeng? Mengapa saya tidak melihatnya? Muse menundukkan kepalanya sedikit dan menyapu aula sebelum tiba-tiba bertanya. Mendengar pertanyaan Muse, bawahannya berhenti. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya tertawa terbahak-bahak. Kudengar pemimpin perusahaan ketiga telah membawa beberapa saudara untuk menemani Nyonya Lan dari Hotel Bunga Biru ke pegunungan binatang ajaib untuk berburu rubah salju. Muse memarahi, semua yang dipikirkan kepala ember ini adalah wanita. Apakah dia tidak tahu tentang kesulitan yang dihadapi Wolf Head Mercenary Company saat ini? Beraninya dia memasuki pegunungan binatang ajaib tanpa izin. Si idiot sialan ini cepat atau lambat akan mati di tangan seorang wanita. Pemimpin perusahaan ketiga adalah Doze bintang 8. Jika dia bertemu Xiao Yan, dia mungkin bisa membunuhnya di sepanjang jalan. Dengan pikiran orang itu, aku akan puas jika dia bisa kembali hidup-hidup. Muse dengan dingin mendengus. Dia segera melambaikan tangannya dengan cemas. Untuk beberapa alasan, dia merasakan perasaan tidak nyaman di dalam dirinya. Hemeng berbeda dari anggota perusahaan lainnya. Jika sayangnya dia mati di tangan Xiao Yan, perusahaan tentara bayaran kepala serigala akan menerima pukulan telak. Suruh orang itu datang dan mencariku begitu dia kembali. Meninggalkan kalimat yang dipenuhi dengan amarah yang kental, Muse berbalik dan meninggalkan aula tempat gumaman meletus. Sebuah tenda besar didirikan di hutan di bawah sinar bulan bersama dengan sepasang api kuning pucat, muncul sangat menonjol di kegelapan malam. Berdiri di atas pohon dan bersandar di cabang, Xiao Yan dengan ringan mengunyah sepotong rumput hijau di mulutnya. Rasa pahit yang samar perlahan menyebar ke seluruh mulutnya. Di bawah naungan dahan pohon, Xiao Yan, yang berdiri di atas pohon, dapat melihat dengan jelas lokasi perkemahan di bawahnya. Ada sekitar 15 tentara bayaran di perkemahan dengan kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan bintang 5 doze. Di dalam tenda di tengah perkemahan ada Doze bintang 8. Dia adalah target Xiao Yan. Dikatakan juga bahwa dia adalah pemimpin perusahaan ketiga dari perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia memiliki peluang bagus jika dia bertarung 1 lawan 1 melawan Doze bintang 8. Namun, ini hanya terjadi jika tidak ada asisten. Dari kelihatannya,
dia harus melenyapkan semua tentara bayaran lainnya sebelum dia bisa membunuh bintang 8 Douze itu. Xiao Yan mengatupkan alisnya saat dia mengamati perkemahan yang dijaga ketat. Dia tidak bergerak dan sebaliknya, dia diam-diam menunggu kesempatan. Bulan sabit menggantung tinggi di langit dan daratan benar-benar sunyi. Setelah menunggu beberapa saat, angin samar tiba-tiba terbentuk di udara dan bertiup melintasi hutan, menyebabkan pepohonan bergemerisik saat lewat. Senyum samar terbentuk di wajah Xiao Yan saat dia merasakan angin bertiup. Dia menjentikkan jarinya dengan ringan, mendorong sekantong bubuk obat muncul di tangannya. Bubuk obat ini adalah apa yang diberikan dokter peri kecil padanya ketika mereka berpisah. Ketidaksadaran yang disebabkan bubuk ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum sambil melemparkan sekantong bedak di tangannya. Dia akan mengambil tindakan ketika dia melihat dua penjaga dari tenda perlahan menuju ke arahnya. Apakah saya telah ditemukan? Dengan cemberut, Xiao Yan menyusutkan tubuhnya ke dalam bayang-bayang saat dia menatap dua penjaga yang mendekatinya. Pada saat yang sama, Douqi di tubuhnya mulai mengalir. Saat kedua tentara bayaran itu tiba di pohon di bawah Xiao Yan, mereka tiba-tiba berhenti. Pasangan itu melirik sekilas ke sekitarnya sebelum buang air. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat tindakan mereka. Di dalam hatinya, dia mencaci tanpa suara. Sialan, perempuan itu terlalu genit. Pantatnya yang besar membuatku ingin mendorongnya ke tanah dan membawanya. Salah satu tentara bayaran melampiaskan kata-kata kotor saat pasangan itu buang air. Pelankan suaramu, perempuan itu adalah milik pemimpin perusahaan ketiga. Jika Anda berani melakukan sesuatu padanya, pemimpin perusahaan ketiga akan mengusir Anda untuk memberi makan serigala. Tentara bayaran lainnya dengan hati-hati mengingatkan, "Pif, dia barang kotor." Saya bahkan telah melihat pemimpin perusahaan kedua mengambilnya terakhir kali tetapi tampaknya dia tidak berani memberitahu pemimpin perusahaan ketiga tentang hal ini. Haha, lupakan saja. Lebih baik tidak mengatakan omong kosong. Kalau tidak, orang yang menderita adalah prajurit berpangkat rendah seperti kita. Ayo pergi. Setelah selesai, tentara bayaran di kiri adalah yang pertama berbalik. Sosok hitam tiba-tiba melintas di depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, rasa sakit yang luar biasa meletus dari tenggorokannya. Setelah itu, kesadarannya menjadi kabur. Ayo pergi. Tentara bayaran lainnya memulai sebelum berbalik. Ketika dia melihat ruang di belakangnya kosong, dia menjadi tercengang. Dia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara ketika tenggorokannya terasa dingin. Setelah itu, segalanya menjadi gelap di sekelilingnya. Xiao Yan diam-diam membawa kedua mayat itu ke dalam hutan lebat sebelum naik ke puncak pohon sekali lagi. Dia mengamati perkemahan di bawahnya dan menyebarkan bubuk obat dari tangannya. Di bawah penutup malam, bubuk obat terbawa angin dan diam-diam melayang ke perkemahan. Para tentara bayaran di sekitar perkemahan perlahan-lahan ambruk di bawah pengaruh bubuk obat. Dalam sekejap, perkemahan besar itu menjadi sunyi senyap. Xiao Yan terdiam sesaat sambil menatap perkemahan yang tenang. Akhirnya, dia melompat dari pohon dan berjalan ke dalam perkemahan sambil memegang pedang yang dia ambil dari salah satu tentara bayaran. Dengan pedangnya, Xiao Yan berhasil melewati beberapa tenda kosong. Sesaat kemudian, dia sampai di tengah perkemahan dan berdiri di luar tenda terbesar. Di bawah cahaya api di dalam tenda, dua tubuh saling terkait. Sudut bibir Xiao Yan dengan dingin terangkat saat dia mendengar erangan keduanya dipancarkan dari tenda. Menurunkan kepalanya dan melihat wanita kulit putih lembut di bawahnya, senyum cabul muncul di wajah Hemeng. Tangannya dengan kuat meremas dua payudara lembut itu sambil mengerahkan sedikit kekuatan. Wanita di bawahnya dengan singkat melengkungkan pinggangnya seperti kucing betina, mengeluarkan suara erangan pesta pora. Dirangsang oleh erangan lembut ini, Hemeng menggunakan kedua tangannya untuk memeluk erat pinggang wanita itu. Sesaat kemudian, tubuh telanjang keduanya menegang. Mengangkat kepalanya, kesenangan yang intens menyebabkan Hemeng menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya yang sebelumnya kaku juga diam-diam melunak pada saat ini. Saat tubuh Hemeng sedikit bergetar karena kesenangan, indera tajamnya yang telah diasah selama hidup di ujung pisau bertahun-tahun menyebabkan seluruh tubuhnya menegang lagi. Bunyi alarm melintas di jantungnya, dia meraih selimut di sampingnya dan melemparkannya ke belakang. Cila, sentuhan cahaya pahit dengan mudah mengiris tempat tidur dan bayangan dengan cepat melesat ke dalam tenda. Pisau dingin pahit tanpa perasaan ditembakkan ke leher Hemeng. Serangan mendadak ini menyebabkan wajah Hemeng berubah secara drastis.
Tubuhnya dengan canggung berguling di atas tempat tidur dan dengan berbahaya menghindari ujung pedangnya. Gagal mengenai targetnya, bila pedang itu menebas secara horizontal tanpa ragu-ragu. Kilatan cahaya dingin menyapu gumpalan api di dalam tenda dan segera terus mengejar untuk menghindari He Meng dan mengeluarkan garis darah dangkal dari dadanya. Melihat bayangan hitam yang tiba-tiba menerobos masuk, wanita di tempat tidur itu berteriak keras ketakutan. Dengan membalikkan telapak tangan Xiao Yan, sepotong arang tersedot ke tangannya. Tanpa melihat ke belakang, Xiao Yan melemparkannya ke belakangnya. Setelah ini, suara tajam pendek yang membuat orang merasa putus asa, terdengar dan jeritan menjengkelkan berhenti. "Kamu siapa? Mengapa Anda ingin membunuh saya? Tidakkah kamu tahu bahwa aku salah satu dari 3 pemimpin dari Wolf Head Mercenary Company?" Karena panik, He Meng mengamuk. "Justru itulah alasan aku di sini untuk membunuhmu." Bayangan hitam itu mengangkat kepalanya, mengungkapkan ciri-ciri masa mudanya yang jelas. "Kamu Xiao Yan?" Melihat wajah muda itu, He Meng tertegun. Pandangannya dengan cepat bergeser dari pemuda ke penguasa besar di belakang punggungnya, menyempitkan matanya, dia dengan dingin berbicara. "Suatu kehormatan, bisa dikenang oleh pemimpin perusahaan ketiga." Sambil tersenyum ringan, telapak tangan Xiao Yan sedikit menangkup sebelum tiba-tiba mengenai gagang pedang panjang. Itu menjadi kilatan baja dingin, melesat ke depan seperti sambaran petir ke arah He Meng. Kecepatan pedang itu cukup cepat dan meskipun reaksi He Meng tidak lambat, luka masih tertinggal di wajahnya. Menjilat darah yang mengalir dari wajahnya, niat membunuh yang kuat muncul di mata He Meng. Tertawa dingin, "Kamu benar-benar berani, sampai berani membunuhku sendirian. Tapi ini juga baik-baik saja karena aku akan menyingkirkanmu di sini. Anda dapat menyelamatkan saya dari masalah mencari Anda di masa depan." Saat berbicara, He Meng dengan ringan memutar kepalanya dan cahaya Douqi mulai muncul di sekitar tubuhnya. Suara klak dipancarkan dari antara tulang-tulang sepasang tinju yang terkepal erat. Melihat He Meng yang memasuki kondisi pertempurannya, Xiao Yan tanpa daya mengangkat bahu. Kemampuan beradaptasi orang ini terhadap bahaya jauh melampaui harapannya, menyebabkan rencana penyergapannya gagal. Namun, penyergapan itu terjadi karena fakta bahwa Xiao Yan yang malas ingin menghemat energi. Karena gagasan ini benar-benar terhapus, Xiao Yan tidak peduli untuk menghabiskan lebih banyak usaha. Bagaimanapun, setelah berbulan-bulan pelatihan yang sulit, Xiao Yan pasti perlu mengalami beberapa pertempuran untuk mengukur peningkatannya. Tubuh Xiao Yan sedikit bengkok, menyebabkan tulangnya mengeluarkan suara yang tidak lebih lembut dari milik He Meng. Membuka telapak tangannya perlahan dan kemudian menutupnya dengan erat, Douqi kuning pudar mulai muncul dari dalam tinjunya. "Bocah, memutuskan untuk memperlakukanku sebagai mangsamu akan menjadi keputusan terbodoh dalam hidupmu." Bibir He Meng terangkat dengan senyum berdarah dan kakinya dengan keras menginjak tanah untuk bergegas menuju Xiao Yan seperti monster besar. Dengan dingin melihat ke arah He Meng yang mendekat, telapak tangan Xiao Yan perlahan terentang keluar. Sesaat kemudian, mereka membuka dan dia berteriak, "Pergilah." Setelah teriakan Xiao Yan, kekuatan yang ganas dan liar muncul dari telapak tangannya dan menghantam tubuh He Meng. Bang, ada suara teredam dan ekspresi haus darah di wajah He Meng menjadi basi. Perawakan yang bergegas maju terbang ke belakang dengan ganas dan kakinya yang erat mencengkeram tanah menyebabkan parit yang dalam di tanah selama beberapa meter sebelum dia perlahan berhenti. "Kamu benar-benar memiliki keterampilan, bocah nakal." Ekspresi yang berat muncul di wajah He Meng. Dia perlahan menghembuskan nafas sementara tinjunya menghantam dadanya. Perlahan kulitnya yang awalnya berwarna perunggu tua, berangsur-angsur menjadi lebih putih. "Metode Qi yang saya latih ada di atribut batu yang dikenal karena pertahanannya yang kuat. Tidak mungkin kau bisa menerobos pertahananku dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri." Sambil tertawa dingin, tinju He Meng menegang. Di lengannya, warna putih mengerikan mulai muncul. Kaki He Meng sekali lagi menginjak tanah tetapi kecepatannya saat ini secara drastis lebih cepat dari kecepatan sebelumnya. Tekanan angin yang disebabkan oleh kecepatan baru yang dahsyat ini menyebabkan tenda berguncang. Dengan tenang menghadapi angin kencang yang masuk, tubuh Xiao Yan hanya bergerak sedikit ke samping saat kepalan tangan dengan kekuatan besar melayang di wajahnya. Kaki Xiao Yan dengan ringan meluncur di tanah saat dia muncul di belakang He Meng seperti hantu. Sebagai gantinya, tinjunya yang menahan Douqi dengan keras menghantam leher He Meng. Sial, tinju itu menghantam tubuh He Meng, namun satu-satunya hasil adalah suara yang jelas mirip dengan memukul batu.
Alis Xiao Yan sedikit berkerut sebelum dia dengan cepat menarik tinjunya dan meminjamkan kecepatannya, menggunakan siku dan lututnya untuk menyerang sesaat kemudian. Setiap pukulan akan mendarat di tempat yang sama dan sebentar di dalam tenda, ada suara pukulan batu yang terus-menerus. Tersesat, lalat yang menyebalkan. Saya katakan sebelumnya bahwa berdasarkan kekuatan Anda saat ini, Anda masih tidak dapat menghancurkan pertahanan Rocky saya. He Meng tertawa senang. Kaki kanannya memiliki kekuatan yang ganas dan kuat saat dia menendang ke belakang. Bertemu kaki He Meng dengan dua telapak tangan, kekuatan tirani di balik tendangan itu menyebabkan tubuh Xiao Yan terbang mundur. Sesuai dengan reputasi salah satu tipe fisik Douqi, kekuatan ini sangat kuat. Xiao Yan tercengang. Membalik di udara, Xiao Yan dengan mantap mendarat kembali di tanah dan mengguncang telapak tangannya yang agak mati rasa. Bocah, dengan sedikit kekuatan ini, kamu tertipu untuk melawan perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Anda hanya mencari kematian. He Meng menepuk-nepuk debu dari punggungnya dan tersenyum sinis. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Aku hanya harus menghabisimu secepatnya agar kamu tidak mengganggu kesenanganku. He Meng membentangkan telapak tangannya di depan dadanya dan menekuk kakinya. Rambut di kepalanya berdiri saat Douqi putih pudar melintas di matanya. Gas berwarna putih dimuntahkan dari mulut He Meng. Pada saat itu, Xiao Yan memperhatikan bahwa anggota tubuh He Meng tiba-tiba menjadi lebih kaku dari sebelumnya. Otot pucat di lengan telanjangnya terus bergetar saat kekuatan ganas mulai terbentuk dengan cepat bersama mereka. Sudah berakhir, bocah. Merasakan kekuatan yang memancar dari dalam tubuhnya, He Meng menyeringai pada Xiao Yan. Gigi putihnya membawa bau keganasan. Menatap He Meng yang kekuatannya tiba-tiba naik secara signifikan, wajah Xiao Yan menjadi serius saat Douqi mulai berkumpul di sekitar tangannya. Setelah mengedarkan energi di tubuhnya, He Meng memasuki kondisi puncaknya. Kakinya melangkah dari tanah dan kecepatannya meledak ke titik yang sebanding dengan Xiao Yan. Pemandangan Xiao Yan menjadi kabur sesaat sebelum wajah jahat He Meng tiba-tiba muncul. Tinjunya yang sangat besar membawa suara tekanan angin yang luar biasa saat itu dengan kejam menghantam kepala Xiao Yan. Kekuatan intens di atas kepalanya menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Sebuah kekuatan ledakan meledak dari telapak tangan Xiao Yan. Dengan bantuan tolakan yang diciptakan oleh ledakan itu, Xiao Yan dengan cepat mundur. Mencoba kabur, melihat Xiao Yan yang buru-buru mundur, He Meng dengan dingin tertawa. Dia melangkah maju dan menyusul Xiao Yan. Dia membungkukkan tubuhnya dan seperti macan tutul yang merayap, menerkam ke arah Xiao Yan. Pergi dan mati, sambil menyeringai jahat, tinju He Meng sekali lagi dengan marah menghantam kepala Xiao Yan ke bawah. Melihat situasi yang tidak dapat dihindari ini, alis Xiao Yan berkerut erat. Douqi di dalam tubuhnya mulai mengalir dengan cepat. Lalu dia mengangkat kedua tinjunya dan mencegat pukulan mematikan itu. Bang, suara yang dalam namun teredam meledak di dalam tenda. Hembusan angin kencang yang diciptakan oleh benturan dua kekuatan besar itu mengikis lapisan tanah di mana kedua pria itu bersentuhan. Kamu berani menghadapi seranganku secara langsung? Enyah, melihat bahwa Xiao Yan memilih untuk menerima serangannya secara langsung, kekejaman melintas di mata He Meng. Semua Douqi di dalam dirinya mengalir di dalam nadinya dan meledak. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi putih saat erangan lemah keluar dari tenggorokannya. Langkah kakinya dengan cepat terhuyung ke belakang, berhenti hanya ketika dia mencapai tepi tenda. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan mampu menahan serangan langsung dari saya. Kamu sering melatih tubuhmu, bukan? Melihat Xiao Yan tampaknya hanya menerima sedikit luka, He Meng tidak bisa membantu tetapi berkata dengan kaget. Perlu dicatat bahwa kesulitan yang harus ditanggung seseorang untuk melatih tubuh adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan hanya dengan melatih Douqi. Mengamati tubuh lembut Xiao Yan, sulit bagi He Meng untuk membayangkan bahwa yang pertama adalah seseorang yang melatih tubuhnya. Sepertinya tanpa menghilangkan batasan, mengalahkan Doze bintang 8 masih sedikit sulit. Menggosok dadanya yang sedikit tersedak, Xiao Yan tiba-tiba bergumam pelan dan menghela nafas. Mendengar gumaman Xiao Yan, alis He Meng berkerut dan dia mulai mencibir dengan dingin. Menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan, di depan He Meng, perlahan-lahan melepaskan penggaris berat dari punggungnya dan melemparkannya ke samping. Bang, secara kebetulan, ada sebongkah batu keras tempat sang penguasa berat mendarat dan tanpa kejutan, batu ini menjadi debu di bawah beban mengerikan penguasa berat itu.
Dengan dingin menatap tumpukan bubuk putih, mata Hemeng menyusut menjadi seukuran lubang jarum dan sepotong ketakutan perlahan naik dari dalam hati dan pikirannya. Bocah kecil ini, dia bertarung sambil membawa senjata seberat itu. Menghirup udara dingin, Hemeng menatap pemuda itu lagi dan ada pertimbangan dan kejutan ekstra di matanya. Mengabaikan perubahan di mata pihak lain, Xiao Yan dengan nyaman meregangkan tubuhnya. Do Qi yang melonjak di tubuhnya membuatnya merasa seolah-olah dia penuh energi. Saya minta maaf, saya baru saja melakukan pemanasan. Mengangkat wajahnya, Xiao Yan memiliki sedikit permintaan maaf di wajahnya sebelum tubuhnya tiba-tiba melintas ke depan. Gambar di depannya melintas dan sementara Hemeng masih tidak bisa bereaksi, suara lembut pemuda itu perlahan mencapai telinganya. Ini akhirnya, Kapten ketiga Wolfhead Mercenary Company. Mengikuti suara lembut dari belakangnya, kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul di belakang Hemeng. Wajah Hemeng berubah saat dia merasakan kuatnya kekuatan ini. Dia menginjak tanah, mengeluarkan teriakan marah saat warna putih mulai menyebar dengan cepat ke seluruh punggung telanjangnya. Ledakan oktan, Xiao Yan dengan dingin memanggil dalam hatinya saat dia tiba-tiba mengencangkan yang pertama. Lengannya yang halus mengeluarkan suara seperti kertas karena diguncang oleh kekuatan yang kuat. Tinju Xiao Yan kemudian dengan keras melesat ke depan. Dalam jarak pendek, kekuatan kuat yang dibawa tinju mengeluarkan peluit tajam angin yang terbelah. Suara tajam dari angin yang pecah di belakangnya menyebabkan wajah Hemeng menjadi terperanjat. Anak laki-laki yang tampaknya lemah ini sebenarnya telah melatih kekuatan fisiknya sedemikian rupa. Dentang, suara yang jelas menggema di seluruh tenda. Suara yang berlama-lama di udara untuk sementara menusuk telinga. Xiao Yan yang tanpa ekspresi menghantamkan tangan kanannya ke punggung Hemeng dengan kekuatan besar. Kekuatan ganas yang dipancarkan dari kakinya langsung meledakkan lubang selebar setengah meter di tanah di sekitar kakinya. Krek, sebuah suara samar disertai dengan munculnya banyak garis retak yang secara bertahap muncul dan menyebar di punggung Hemeng. Namun, beberapa saat kemudian ditekan oleh Do Qi yang mengalir di tubuh Hemeng. Saya sudah memberitahu Anda bahwa Anda tidak memiliki kemampuan untuk mematahkan pertahanan saya. Hemeng tersenyum tebal saat dia berbalik. Itu mungkin tidak benar. Xiao Yan tersenyum dan menarik tangannya yang ditekan di punggung Hemeng. Sudut mulutnya terangkat saat dia berbisik, meledak. Bang, suara samar yang dalam tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh Hemeng, dengan cepat mengeraskan senyum di wajahnya. Ekspresi terkejut segera menggantikan senyumnya. Bruk, seteguk darah segar yang berasal dari organ dalam yang rusak dimuntahkan dengan keras. Tubuh padat seperti batu Hemeng kemudian jatuh lemah ke tanah. Menyaksikan kehidupan yang dengan cepat terkuras dari mayat, Xiao Yan hanya menyekat tangannya dengan acuh tak acuh, berbalik dan pergi. Sinar matahari pagi tumpah dari langit dan melewati penutup kanopi sebelum sisa-sisa yang tersebar menyinari perkemahan yang tenang di bawah pepohonan. Di dalam perkemahan yang tenang, beberapa tentara bayaran yang tidak sadar tiba-tiba membuka mata mereka dengan cara yang bingung. Mereka perlahan duduk dan bertukar pandang satu sama lain. Beberapa saat kemudian, kewaspadaan tiba-tiba muncul di tentara bayaran yang baru saja bangun. Dengan kecepatan tinggi, mereka bangkit dan menatap perkemahan yang sunyi. Akhirnya, mereka meraih senjata mereka dan melangkah menuju tenda yang terletak di tengah. Pemimpin perusahaan ketiga, seorang tentara bayaran berteriak saat dia berdiri di luar tenda. Tidak ada balasan. Sekali lagi, para tentara bayaran menunggu dalam diam sejenak. Kegelisahan akhirnya merayap ke dalam hati mereka. Dengan pisau besar, salah satu tentara bayaran melangkah maju dan memotong tirai yang menutupi tenda hingga terpisah. Tirai perlahan-lahan jatuh, mengungkapkan pemandangan di dalam kepada semua orang. Di bagian dalam tenda, Hemeng terbaring diam di tanah dengan kedua mata terbuka. Di wajahnya ada ketakutan yang akan tetap ada selamanya. Genangan darah segar yang kental terbentuk di lantai. Pemandangan itu terus-menerus memprovokasi para saksi yang mengejutkan hati, yang telah mencapai batas mereka. Pemimpin perusahaan ketiga terbunuh. Wajah-wajah terkejut dari semua orang yang melihat pemandangan tragis itu berubah menjadi pucat dan lemah. Pemimpin perusahaan ketiga dari Wolfhead Mercenary Company terbunuh. Dikatakan bahwa orang yang melakukannya adalah pria muda yang mereka beri hadiah. Haha, menurut berita orang dalam, pemuda yang dipanggil Xiao Yan itu telah membunuh hampir 20 anggota perusahaan mercenary kepala serigala. Hihi, anggota Wolfhead Mercenary Company telah kehilangan seluruh wajah mereka.
menjadi berantakan oleh seorang anak laki-laki yang lebih muda kurang dari 20 tahun. Haha. Mari kita lihat apakah Muse bisa terus bertingkah sombong. Tidak ada yang tahu dari mana rumor itu berasal, tetapi dalam suatu sore, hampir semua orang di kota Kingsan tahu tentang masalah pemimpin perusahaan ketiga dari perusahaan tentara bayaran kepala serigala yang dibunuh oleh Xiao Yan. Segera, banyak mata mengejek yang ingin melihat bagaimana hal-hal akan dimainkan mulai beralih ke perusahaan tentara bayaran kepala serigala yang diam. Di sebuah ruangan kecil yang sunyi, seorang wanita berbaju putih dengan hati-hati mencampur bubuk obat. Tapi ketika dia mendengar berita dari pelayan wanita di luar, tangannya membeku menyebabkan bubuk obat yang tercampur di tangannya langsung mati. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, wanita berbaju putih meletakkan botol kecil di atas meja. Mata cerahnya melihat sekeliling dan senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik saat dia berkata dengan suara rendah, "Xiao Yan, kamu benar-benar sudah mulai membalas dendam." Tangan dokter peri kecil meluruskan rok putihnya saat dia dengan elegan duduk di kursi. Setelah itu, dia mengeluarkan gulungan 7 warna dan cemberut saat dia mengelusnya dengan lembut. Karena dia mampu membunuh Hemeng, kekuatan Xiao Yan saat ini seharusnya berada di sekitar bintang 8 Douze. Sungguh kecepatan latihan yang menakutkan. Hanya beberapa bulan sejak terakhir kali kami bertemu. "Nona, Tuan Yao ingin bertemu denganmu." Suara lembut seorang pelayan wanita terdengar dari luar pintu. Mendengar pemberitahuan ini, alis dokter peri kecil menjadi tegak. Tuan Yao adalah orang yang bertanggung jawab atas rumah 1000 obat. Dalam beberapa hari terakhir, pria ini sering datang mencarinya setelah mendengar rumor dari Wolf Head Mercenary Company. Adapun niatnya, sudah jelas bahkan tanpa menyuarakannya. Biarkan dia masuk. Dokter peri memastikan gulungan 7 warna itu disembunyikan dengan benar sebelum dia mendesah tanpa daya. Karena dia tinggal di bawah atap orang lain, dia harus menghormati pemiliknya. "Haha, apakah kamu baik-baik saja belakangan ini, Nona?" Dokter peri kecil. Beberapa saat setelah pelayan wanita menyampaikan pemberitahuan itu, seorang pria dengan pakaian mahal masuk ke ruangan dengan senyuman saat dia menyapa dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengangkat matanya dan memperhatikan pria parubaya di depannya saat dia menganggukkan kepalanya. Dia berdiri, berbalik dan membungkuk untuk menuangkan 2 cangkir teh ke atas meja di sampingnya. Duduk di kursi, Tuan Yao melihat ke sudut indah yang disajikan sosok dokter peri kecil sebelum menatap tajam ke pinggangnya yang sangat sempit. Cahaya tak dikenal melintas di matanya. Pada saat dokter peri kecil berbalik, Tuan Yao dengan tepat menarik pandangannya yang tidak sopan. Dokter peri mengangkat cangkir teh dan dengan lembut meletakkannya di atas meja sebelum menggerakkan bibir merahnya dan bertanya dengan suara lembut, "Apakah ada alasan Anda mencari saya, Tuan Yao?" "Haha." Tuan Yao tersenyum. Menggunakan kedua tangannya, dia memegang cangkir tehnya yang sisa panasnya tertinggal oleh tangan wanita cantik itu. Tanpa ada yang memperhatikan, dia menggosok cangkir teh. Dia menyesap teh dan menjawab sambil tersenyum, "Saya berasumsi bahwa Anda telah mendengar berita tentang orang yang dikenal sebagai Xiao Yan." Wajah dokter peri kecil tidak terpengaruh oleh kata-kata itu dan tetap tenang. "Dia bersamamu saat kamu memasuki gua untuk mencari harta karun, bukan?" Kilatan muncul di mata Pak Yao saat dia tiba-tiba bertanya. "Tuan Yao, saya pikir Anda salah." Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, "Saya memang bersama dengan Xiao Yan sebelumnya, tapi itu karena dia beruntung membantu saya ketika saya hampir jatuh dari tebing saat memetik jamu. Sedangkan untuk mencari harta karun di gua, saya minta maaf, tapi kami tidak menemukan harta karun. Namun, saya pernah mendengar bahwa Wolf Head Mercenary Company tiba-tiba meninggalkan kami dalam perjalanan pulang. Sepertinya mereka telah menemukan sesuatu. Jika Tuan Yao tertarik pada harta karun, Anda bisa meminta pemimpin dari 2 perusahaan tentara bayaran besar lainnya untuk pergi dan melihat barang-barang yang dibawa kembali oleh Wolf Head Mercenary Company." Dokter peri mempertahankan senyumnya saat dia menyarankan. Mendengar ini, wajah Tuan Yao berubah. Dia langsung menjawab, "Itu hanya pertanyaan acak. Hehe, karena kamu kenal dengan Xiao Yan, kamu harus mengundangnya ke rumah 1000 obat jika kamu bertemu dengannya lagi. Meskipun kekuatan dari Wolf Head Mercenary Company besar, Taosat Medicinal House, kami tidak akan kalah dari mereka. Jika ada kesempatan, saya akan membantu menyampaikan pesannya. Hanya saja aku hampir tidak mengenalnya, jadi Tuan Yao seharusnya tidak berharap terlalu banyak." Kata dokter peri sembarangan. "Haha, baiklah."
Maka saya tidak akan mengganggu Anda. Aku akan keluar dan menyelesaikan beberapa pekerjaan. Mengangguk sambil tersenyum, Tuan Yao berbincang-bincang dengan Dokter Peri sebelum bangun dan mengucapkan selamat tinggal. Melihat pintu ruangan itu perlahan-lahan menutup, Dokter Peri melirik ke cangkir teh yang telah diminum Pak Yao dan bergumam, sepertinya dia belum menyingkirkan niatnya. "Ah, saya harap Anda tidak melakukan apapun yang mengecewakan saya. Saya mungkin tidak terlalu kuat, tapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa langsung minum teh yang saya buat?" Bayangan seorang pemuda berpakaian hitam melintas di benaknya saat Dokter Peri kecil dengan lembut mengetuk cangkir teh hijau tua. Bibir merahnya terangkat, "Kamu adalah pria pertama yang mengalami tebal dan kurus denganku. Tolong jangan mati di kota kecil Kingsan ini." Di perusahaan tentara bayaran Kepala Serigala, mayat tak bernyawa ditempatkan di tengah aula yang diselimuti oleh suasana yang suram. Wajah mayat itu adalah wajah pemimpin perusahaan ketiga yang telah meninggal di tangan Xiao Yan. Semua orang di aula tetap diam saat mereka memandangi mayat Hemeng. Tak satu pun dari mereka berani mengeluarkan suara sekecil apapun karena mereka bisa merasakan niat membunuh yang dingin dari pria yang duduk di kursi pemimpin. "Aku ingin menghancurkan bajingan kecil itu menjadi ribuan bagian." Muse menatap mayat dengan mata berlumuran darah saat dia mengatupkan giginya dengan suara, ledakan kemarahan yang ditekan bisa terdengar di suaranya yang tebal. Keheranan dan ketakutan melintas di mata sipit Muli saat dia memandangi mayat dingin di sampingnya. Anak laki-laki yang dia kejar ke seluruh penjuru gunung beberapa bulan yang lalu sebenarnya telah tumbuh sedemikian rupa. Sebagai orang terkuat ketiga di Wolf Head Mercenary Company, kekuatan Hemeng adalah sesuatu yang Muli yakini. Namun, orang kuat yang bahkan dia takuti ini, dibunuh oleh seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Mimpi seperti kenyataan ini memicu ketakutan terhadap Xiao Yan untuk bangkit di hati Muli dan memicu niat membunuhnya yang ganas. Musuh semacam ini harus dibunuh dengan segala cara. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, Muli bertukar pandang dengan Muse duduk di kursi pemimpin. Di mata ayah dan anak, yang memiliki karakter serupa, ada niat membunuh yang saling menguntungkan. Fakta bahwa Xiao Yan bisa membunuh Hemeng berarti kekuatannya sekitar bintang 8 Doze. Selain itu, Hemeng memiliki metode Ki Batu kelas Huang Tinggi dan akrab dengan dua teknik Dou kelas Huang Tinggi lainnya, yang akan menempatkannya di antara yang lebih kuat jika dibandingkan dengan yang lain di kelas yang sama. Namun, dia masih dibunuh oleh Xiao Yan. Sepertinya orang ini memiliki teknik Dou dan metode Ki dengan level yang lebih tinggi. Suara Muse dipenuhi dengan kedinginan yang jahat. Mulai besok dan seterusnya, semua anggota yang merupakan bintang 5 Doze atau lebih kuat akan menghapus lencana kepala serigala mereka dan bertindak sebagai tentara bayaran independen. Kami akan dibagi menjadi 5 tim pria dan memasuki pegunungan Magical Beast. Jika ada yang menemukan jejak Xiao Yan, segera gunakan peluit bambu untuk berkomunikasi. Wajahmu sedingin dan serius saat dia memberi perintah. "Ya Pak," orang-orang yang berkumpul di bawahnya menjawab serempak. "Aku tidak percaya bajingan kecil itu bisa lepas dari tanganku." Tanganmu seperlahan menegang saat dia tertawa terbahak-bahak. "Bajingan kecil, hari-hari kurang ajarmu sudah berakhir." Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.